Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Pada saat ini kami sedang berada di satu tempat yang tentunya kita tidak memberitahu lokasinya di mana karena tidak ada pesan sponsor. Dan pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan rekan saya, Bapak Pendeta Pimpin Johan. Shalom Pak. Shalom, shalom. Mestinya pada kesempatan ini ada lagi rekan kami satu, Bapak Pendeta Michael, cuman berhalangan karena ada kegiatan yang mendesak dan mendadak, ya, sehingga pada kali ini, ya, personil kami kurang satu, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dengan Pak Pimpin akan berbincang-bincang santai tentang arti sahabat. Nah, menurut Pak Pimpin gimana Pak? Apa sih arti sahabat bagi Pak Pimpin? Kita akan melihat yang pertama, Pak Peter, apa itu sahabat? Sahabat itu artinya teman, spesial, rekan, ya. Dan khususnya sahabat itu adalah orang yang bisa menerima kita apa adanya, ya, orang yang siap untuk menerima kita seperti apa adanya kita. Itu arti seorang sahabat. Seorang sahabat adalah seorang yang siap untuk mendengar setiap apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan. Seorang sahabat adalah orang yang senantiasa ada ketika kita berada dalam situasi sukacita, dan juga ketika kita menghadapi yang namanya yaitu duka cita, bahkan permasalahan. Dia senantiasa ada bersama kita. Nah, kadang kan biasanya pada waktu lagi suasana enak, kondisi enak, menikmati enak, kadang kan itu temannya itu biasanya banyak Pak ya. Betul, betul. Tapi yang namanya sebuah persahabatan itu akan teruji di masa-masa susah. Betul, betul. Di masa-masa sulit. Betul, ya, betul. Pada saat-saat kita sedang berada di masa-masa sulit, betul. Siapa yang ada di samping kita, itulah sahabat yang sesungguhnya, betul ya? Betul, betul. Pak Pimpin punya sahabat mungkin? Oh, pasti punya sahabat ya. Iya. Punya sahabat. Betul. Ya. Perlu ditambahkan seorang sahabat ini tidak bisa lenggang oleh waktu. Ya. Jadi setiap saat, setiap waktu itu tetap akan terjalin sebuah komunikasi yang baik di dalam segala situasi dan kondisi yang tadi sudah disampaikan. Ya. Firman Tuhan juga bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara pada masa kesukaran. Nah itu, iya. Tadi Pak Pimpin sudah sampaikan ya arti sebuah sahabat secara definisi, secara umum. Tapi Firman Tuhan juga katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Betul. Dan dia akan ada di masa-masa kita sulit. Kalau begitu, ya ada manfaatnya ya Pak ya. Kita bersahabat. Iya, betul. Sangat banyak manfaatnya. Contohnya, ya, ketika kita menghadapi sesuatu permasalahan dalam hidup, tentunya kita tidak bisa dengan sendiri menghadapi itu. Memang ada satu hal yang kita harus ingat. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dalam hidup, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita perlu seseorang yang bisa diajak berbicara, yang dapat mendengar setiap apa yang menjadi pergumulan kita, keluh kesah kita. Bahkan mungkin kita mendapatkan sebuah solusi, jalan keluar dari sahabat. Betul. Betul. Nasihat, arahan, petunjuk untuk kita dapat keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Betul. Pentingnya kita memiliki sahabat ya Pak ya. Betul. Sangat perlu sekali. Karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Betul. Tanpa orang lain. Yang ada di kita. Menurut Pak Pimpin pernah nggak
Pak Pimpin mengalami kendala-kendala, apakah mungkin di dalam hal mencari sahabat, atau juga kendala-kendala atau mungkin persoalan-persoalan pada saat sudah menjalin sebuah persahabatan? Menjalin sebuah persahabatan itu adalah sebuah proses. Proses itu tidak seperti kita membuat segala sesuatunya secara instan, secara cepat. Perlu proses. Bahkan di dalam perjalanan kita menjalin sebuah persahabatan, tentunya banyak hal yang kita hadapi. Ya, salah satunya adalah karakter. Nah, Karakter itu berbeda antara saya dengan sahabat kita, itu berbeda. Tetapi kita harus tahu, karakter bukan memisahkan kita, tetapi justru karakter bagaimana bisa membawa sesuatu yang dikatakan sebuah kebersamaan dengan sahabat kita. Ya, salah satunya kita saat ini bersama-sama berada di tempat ini. Ini menunjukkan sebuah komunikasi, ya, sesuatu yang dijalin. Untuk apa? Untuk supaya kita mempererat persahabatan kita. Jadi komunikasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menjalin tadi ya, sebuah karakter. Ya, jadi kita bisa tahu dengan komunikasi ini karakter masing-masing. Ya, sikap masing-masing. Ya, apa yang menjadi kepribadian masing-masing, kita bisa menyelami satu dengan yang lain. Tetapi dari perbedaan itu bagaimana kita bisa bersatu, menjalin sebuah persahabatan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, seringkali kan tadi Pak Pimpin membahas bahwa pentingnya juga karakter ya di dalam sebuah persahabatan. Nah, biasanya karakter seperti apa yang bisa merusak sebuah persahabatan, Pak? Satu karakter yang bisa merusak sebuah persahabatan yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, ya, aji mumpung, memanfaatkan keadaan. Nah, ya, ada satu istilah yang harus kita jauhi dan kita hindari. Sebuah karakter, hidupku, untukku, milikku, punyaku. Di dalam menjalin persahabatan itu tidak bisa. Bukan lagi aku, tetapi kita. Iya. Bagaimana kita bisa menghargai, menghormati akan masing-masing pendapat yang berbeda satu dengan yang lain, dan mencari solusi jalan keluar untuk kita bisa menjalin sebuah kesamaan, ya, kesepakatan di dalam perbedaan itu. Nah, pernah nggak Pak Pimpin ngalami, contohnya dalam sebuah persahabatan, akhirnya persahabatan itu tercerai-berai hanya karena sebuah yang namanya kepercayaan? Betul, pernah. Kejujuran. Betul. Nah. Ya, memang ada satu hal, ketidakjujuran, ya, mementingkan diri sendiri, keegoisan itu adalah hal yang dikatakan sesuatu yang bisa merusak persahabatan. Sebuah persahabatan. Bila kita di antara persahabatan yang kita jalin ada ketidakjujuran, ada ke satu hal yaitu ketidakbenaran, keegoisan di dalamnya, maka itu persahabatan pasti akan mengalami sebuah permasalahan yang pada akhirnya akan hancurnya persahabatan itu sendiri. Awalnya baik, betul. Akhirnya berakhir dengan kepahitan, kekecewaan, betul. Gitu ya. Nah, itu pemirsa Viva TV, ya, jadi di dalam kita bersahabat, ya, harus menjaga komunikasi, menjaga karakter, gitu ya. Betul. Dan juga saling percaya. Tadi sebelum saling percaya apa, Pak? Saling percaya yang pertama, yang kedua saling menghargai. Saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak memanfaatkan. Ya, betul. Nah, berarti hal-hal yang baik apa saja, Pak? Contohnya karakter yang sangat mendasar sehingga sebuah persahabatan itu bisa terjalin dengan baik.
betul. Ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan di dalam menjalin sebuah persahabatan. Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, yaitu kasih. Di dalam kasih, yaitu di dalamnya ada sebuah pengorbanan. Ya. Ya, mengorbankan ya apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita, kesenangan kita, untuk kita mengorbankan, untuk kita belajar menghargai orang, untuk kita belajar menyatakan kasih kita kepada orang lain dengan sebuah pernyataan, sikap melalui pembuktikan perbuatan dari kasih itu sendiri. Salah satu contoh ya yang kita bisa ambil daripada firman Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa seorang sahabat adalah seorang yang siap menyerahkan nyawanya bagi sahabat yang dikasihinya. Itu adalah salah satu contoh. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk menjadi sahabat yang siap di dalamnya berkorban. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Persahabatan tanpa landasan kasih akan sia-sia. Tetapi persahabatan yang di dalamnya dilandasi oleh kasih ilahi, maka pasti akan terjadi sesuatu yang indah dalam persahabatan itu sendiri. Sehingga nanti tidak lagi berbicara tentang aku, betul, tapi akan berbicara tentang kita. Betul. Dan di dalam kita itu bagaimana nanti Tuhan hadir, berlandaskan kepada kasih, berlandaskan kepada kebenaran. Karena kadang juga Pak, ada orang yang bersahabat, tapi bersahabatnya malahan untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Gimana itu Pak? Itu adalah salah satu hal yang harus kita hindari Pak ya. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas memberikan kepada kita nasihat untuk kita memilih setiap orang, memilah dan memilih. Nah, jadi tidak sembarangan memilih. Pergaulan yang baik akan membawa sebuah kebaikan. Pergaulan yang jahat akan mengakibatkan sebuah kejahatan. Ya, jadi satu hal, ketika kita memilih sahabat yang baik, maka akan terjalin sebuah kebaikan di dalamnya. Tentu kebaikan itu bukan berdasarkan menurut pandangan manusia, tetapi menurut kebenaran firman Allah. Ya, kalau firman Tuhan berkata itu baik, itu pasti baik, di dalamnya ada kebenaran. Kebaikan dan kebenaran menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan, yang akan membawa kita kepada kekudusan di dalam Tuhan. Berarti firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Kebiasaan yang baik mengubah kebiasaan yang buruk. Nah, kadang kan kalau seperti ini Pak, sehingga ada orang berkata, waduh orang ini pilih-pilih teman. Nah, akhirnya orang itu merasa, waduh, saya kok nggak enak ya. Nah, itu gimana, Pak? Baik, kita harus membedakan antara teman dengan sahabat. Nah, ya. Kita boleh berteman dengan siapapun boleh berteman. Tapi bicara masalah sahabat, tetapi masalah sahabat itu yang akan mempengaruhi. Ya, betul. Itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi kebiasaan kita, perilaku kita, karakter kita. Karena kita tahu, ya itu pembentukan karakter dalam diri seseorang itu ada dua hal. Keputusan dari diri sendiri, yang kedua lingkungan. Lingkungan ya. Ya, jadi harus diingat. Teman, ada keluarga, ya. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan mempengaruhi. Ketika kita memiliki karakter, bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang baik, sekali lagi, maka hasil yang akan terjadi di dalam karakter yang kita miliki adalah baik pula. Contoh, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang suka berbicara kasar, berbicara kotor, lama-lama itu akan terpengaruh kebiasaan mereka. Ngumpul dengan orang yang suka gosip, pasti akan larinya ke gosip. Jadi. Betul. Oleh sebab itu, ada satu hal yang kita harus ingat, carilah teman, ya baik sebanyak-banyaknya. Tetapi melalui sahabat itu kita harus betul-betul seleksi dan sesuai dengan kebenaran firman. Nah, ini bicara tentang memilih sahabat itu harus diseleksi. Nah, kira-kira
menurut Pak Pimpin, ya seperti apa sih tips untuk memilih sahabat yang baik? Supaya nanti mungkin pemirsa Viva TV bisa mulai mikir-mikir, saya ini udah ada di posisi sahabat yang baik atau punya sahabat yang baik atau belum ya? Nah, seperti apa Pak tipsnya? Salah satu tips memilih sahabat yang baik adalah tentu seorang sahabat yang hidupnya takut akan Tuhan. Itu adalah salah satu tips. Ketika sahabat kita hidup takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup berjalan di dalam kebenaran. Tidak akan mungkin membawa kita, mengajak kita ke dalam pergaulan yang tidak baik, kelakuan yang tidak baik. Betul. Justru akan memacu kita untuk kita dapat memiliki sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki seorang sahabat yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahkan yang cinta akan pekerjaan Tuhan, kita akan terpengaruh. Dan pengaruh itu akan membawa sebuah pengaruh yang positif, yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi rohani kita. Itu artinya kita harus betul-betul memilih seorang sahabat. Salah satunya tipsnya adalah sahabat yang takut akan Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua mungkin Pak. Yang kedua, memilih sahabat ya bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi yang dapat membawa sebuah perubahan dalam hidup kita, yaitu perubahan yang baik. Yang baik. Ya, mungkin di dalam diri kita ada sesuatu yang kurang. Ya, ada sesuatu yang mungkin tidak baik. Tetapi ketika kita memilih sahabat, ketika sahabat yang kita pilih itu harus yang bisa membawa kita untuk kita keluar dari segala apa yang menjadi kelemahan kita, untuk kita memiliki sebuah kehidupan yang baru. Yaitu contoh, dulu kita tidak pernah pelayanan, tetapi ketika kita mempunyai seorang sahabat, bukan hanya dia membawa kita untuk kita setia beribadah kepada Tuhan, tetapi mengajak kita untuk kita bisa dapat melayani pekerjaan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Jadi ada sebuah perubahan hidup. Dulu kita mungkin memiliki satu sikap yaitu keras, ya, dalam segala hal. Tetapi ketika kita mempunyai seorang sahabat kita membawa kehidupan yang baru. Kita memiliki sikap lemah lembut, bukan lagi keras dan kasar, tapi lemah lembut. Satu hal, ketika kita memiliki seorang sahabat, maka pilihlah sahabat yang bisa membawa kita untuk menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Itu adalah hal yang terpenting bagi kita, karena itu akan kita miliki satu karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, satu kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan kehidupan itu akan membawa kita di dalam dunia ini dihidupi dengan damai sejahtera, dan kita akan bawa dalam kehidupan kekekalan nanti. Nah, mungkin setelah pemirsa melihat video ini Pak, mungkin mereka sudah terlanjur bersahabat, tapi dengan orang yang sebenarnya bukan satu sahabat, bukan satu komunitas yang positif, yang bisa membawa hal yang baik di dalam dirinya. Nah, bagaimana dia bisa mengatasi hal ini Pak? Apakah dia tetap melanjutkan, ataukah mungkin ada sesuatu yang lain yang dia bisa kerjakan? Ada satu hal, bahwa hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus mempunyai sebuah dampak bagi orang-orang yang menjadi terang, ya, menjadi terang, menjadi garap. Itulah tujuan Tuhan memilih kita. Mungkin saat ini kita memiliki seorang sahabat yang berbeda dengan apa yang tadi kita bicarakan, tetapi ada sebuah tugas yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus menjadi terang dan garam bagi mereka. Jadi saksi. Kita boleh menjadi saksi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal. Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan mengerti. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti kelemahan kita, kekurangan kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan solusi bagi kita. Bagaimana kita memiliki kekuatan,
Bagi kita memiliki kuasa untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia, menjadi saksi Tuhan, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang diutus Bapa di sorga bagi kita, yaitu dengan sebuah tujuan, di mana Roh Kudus itu akan mengajar kita bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Dan yang kedua, Roh Kudus juga itu yang akan mengingatkan kita tentang apa yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, menyertai kita, bahkan memimpin kita untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan bagi sahabat yang kita kasihi. Iya, soalnya sesuatu hal yang kita nggak bisa pungkiri, kita kan berada di lingkungan masyarakat yang ibaratnya majemuk, ya beraneka ragam gitu kan, apakah latar belakang budaya, suku, ya agama dan macam-macam. Ya, tapi tadi ada satu hal yang Pak Pimpin sampaikan, ya bagaimana kita itu bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, sehingga kita bukan yang menerima dampak, tapi kita yang memberikan dampak. Betul. Iya, nah tentunya di dalam hal ini, ya fondasi kehidupan kita juga kan harus kuat. Betul. Karena kalau kita nggak kuat, akan mudah terbawa arus. Betul. Akan mudah tergoda, akan mudah tertipu, sehingga nanti akhirnya kita melihat ada di dalam sebuah persahabatan, akhirnya itu tidak membawa satu hal yang baik, Pak. Betul. Malah persahabatan mereka membuat rusak. Kalau itu adalah anak-anak, akhirnya melawan orang tuanya, meninggalkan ibadahnya, meninggalkan imannya, gitu kan. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh terjadi, Pak, ya. Ada satu contoh, saya saat ini mempunyai komunitas. Komunitas itu tidak semua saudara seiman, ya. Komunitas itu namanya grup ngopi. Nah, grup ngopi itu apa? Grup ngobrol pintar, ya. Di dalam grup itu dulu tetangga masyarakat di mana saya tinggal. Mereka masing-masing memiliki status pekerjaan dan memiliki status pendidikan yang berbeda satu dengan yang lain, bahkan kesukaan dan hobi. Tetapi ada satu hal, walaupun mereka memiliki status yang berbeda, walaupun mereka memiliki sebuah kebiasaan yang berbeda, tetapi saya harus memiliki sebuah prinsip untuk bisa tampil beda. Tampil beda apa? Untuk tetap berdiri di jalan kebenaran firman Tuhan. Harus ingat. Yang kedua, kita harus berdiri menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya melalui perkataan, ya, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui sikap perbuatan kita. Contoh, ketika komunitas semua perokok, kita tidak boleh sungkan untuk berkata tidak kepada rokok. Karena firman Tuhan bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Harus beda. Jadi ada sebuah perbedaan. Ya. Yang kedua, ketika mereka berkata-kata kasar atau berkata-kata kotor, kita tidak boleh ikut. Kita harus tetap memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Contohnya, setiap ketika kita berkata, mereka boleh mendengar perkataan kita, dan perkataan kita boleh membangun, menghibur, dan menguatkan. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Ya, jadi ketika kita punya sahabat atau teman yang berbeda dengan kita, satu hal yang kita harus ingat, tadi sudah disampaikan, kita harus berdiri dalam kebenaran firman Allah. Ya, yang kedua, untuk berdiri kita perlu pimpinan Roh Kudus sekali lagi, yang akan mengajar dan mengingatkan, menghibur, menguatkan, dan memimpin setiap langkah kita untuk kita tetap berjalan sesuai dengan pribadi yang Tuhan inginkan. Dan jangan lupa tugas kita untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat. Oke, mantap sekali. Iya, oke, Pak Pimpin. Kadang kan orang itu untuk menemukan sahabat itu bisa mudah, tetapi untuk mempertahankannya itu kan itu kadang nggak mudah, Pak.
Ya, karena nanti bisa saja ada gesekan, ada satu hal ya persoalan-persoalan, ada hal yang mungkin mengecewakan. Nah, menurut Pak Pimpin, bagaimana kita ini bisa menjaga satu persahabatan yang baik sehingga itu bisa terjaga di dalam waktu yang panjang? Gimana, Pak? Ada satu hal yang harus kita mengerti. Jangan berusaha supaya orang lain dapat mengerti kita. Jangan menginginkan bahwa teman kita dapat mengerti kita, atau sahabat kita harus mengerti keberadaan dan keinginan kita. Tetapi kita harus belajar untuk mengerti orang lain, mengerti teman kita, mengerti sahabat kita. Di dalam kita mengerti, maka di situ adalah salah satu hal yang akan membangun sebuah persahabatan. Contoh, ketika kita melihat teman kita dalam keadaan lemah, kita mengerti teman kita dalam keadaan lemah. Saat kita mengerti teman kita dalam keadaan lemah, kita mencoba untuk menghibur, menguatkan. Itu akan membangun. Itu akan membangun. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan kesulitan, kesusahan, ketika kita dalam kepergumulan, mungkin kita ingin curhat, Sharing ya. sharing, Belajar terbuka. tetapi ketika kita datang kepada teman kita ternyata seakan-akan tidak peduli atau tidak mau mendengar atau tidak mengerti. Kita harus mengerti, yaitu keadaan daripada sahabat atau teman kita. Mengapa dia tidak mau mendengar kita? Tapi beda loh dengan sahabat ya, Pak. Biasanya harusnya mau mendengar, tetapi kadang-kadang kan kondisi seseorang berbeda. Beda. Mungkin dia juga sedang menghadapi pergumulan, menghadapi sebuah kesusahan, mengalami sebuah kesulitan dalam hidup. Ya, ketika kita mau bicara, ternyata kok rasanya dia seakan-akan tidak memberikan sebuah respon atau tanggapan. Itu adalah salah satu contoh. Kita harus mengerti. Berarti ini bukan hanya kita menuntut orang lain mengerti kita ya. Betul. Kita juga harus bisa mengerti keadaan orang lain, kondisi orang lain. Betul. Yang mungkin pada waktu itu seolah-olah nggak bisa mengerti kita. Betul. Ya, jadi memang harus sama-sama saling mengerti ya, satu dengan kadang yang kan lain. Kok dia sahabat saya, kok dia nggak ngerti sih? Nah, berarti kitanya juga nggak mau ngerti kondisi dia. Betul. Jadi tentunya ini harus saling bisa mengerti satu dengan yang lain. Salah satu contoh, suatu saat ada namanya, saya sebut aja A. Si A punya pergumulan, di mana pergumulannya yaitu dia besok hari harus pergi ke toko buku untuk mencari buku. Tetapi dia perlu teman untuk bisa diajak bicara, untuk memilih buku yang akan dia beli. Ketika dia coba telepon teman atau sahabatnya si B, besok saya mau minta kamu antar saya ke toko buku. Tetapi si B bilang, mohon maaf saya tidak bisa. Loh, saya minta tolong jam sekian, saya tidak bisa, mohon maaf. Lalu si A itu sempat merasa kecewa. Kenapa? Si B sahabatnya ketika dimintai tolong untuk mengantar ke toko buku itu tidak mau. Tetapi ada satu hal yang dilakukan si A. Si A telepon lagi si B hanya terdiam. Kenapa kamu nggak bisa? Pokoknya nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Pokoknya tidak bisa. Ternyata ketika keesokan harinya si A pergi ke toko buku, dan setelah pergi ke toko buku dia mampir ke rumah si B. Di rumah si B, rumah itu dalam keadaan kosong. Lalu dia bertemu tetangga si B. Tetangga itu mengatakan, cari siapa? Cari B. Oh, B sedang berada di rumah sakit menunggu orang tuanya, yaitu ayahnya yang sedang sakit. Sebaliknya si B
Dia sebetulnya mau curhat sama si A, bahwa dia sedang mengalami pergumulan, kesusahan di mana ayahnya sedang sakit, tapi dia mau belajar mengerti bahwa si A sedang mencari sebuah buku di toko buku dan itu sangat penting bagi kuliahnya. Si B mau belajar mengerti. Dia diam. Dia tidak mengatakan tentang permasalahan yang ia hadapi. Cuman dia hanya bisa berdoa agar si A dapat memilih dan menemukan buku yang sedang dicari. Saling mengerti satu dengan yang lain itu merupakan sebuah jalan untuk kita dapat menjalin sebuah persahabatan yang langgeng. Yang langgeng. Gitu ya. Puji Tuhan, itu tadi sudah diberikan sebuah contoh-contoh buat kita. Bagaimana supaya kita bisa menjaga sebuah persahabatan yang baik, ya harus Betul. bisa saling mengerti, saling menerima, Betul. saling terbuka. Karena kalau nggak terbuka juga kan, ingat Betul. sahabat kita itu bukan Tuhan Iya, yang bisa betul. tahu isi hati Betul, kita kan. Nah, betul. jadi perlu yang namanya keterbukaan, Satu ya. dengan yang Dengan lain. keterbukaan nanti kita bisa sharing, Betul. kita bisa saling berbagi beban. Ya, kalau mungkin nanti sahabat kita bisa nolong, ya pasti juga akan memberikan sebuah pertolongan. Jadi Betul. jangan hanya kita menuntut untuk dimengerti, Betul. sementara kita nggak mau Mengerti. ya. Itu pemirsa Viva TV, perbincangan singkat kami tadi dengan Pak Pimpin, kiranya ini bisa bermanfaat bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa bersahabat, bagaimana kita bisa memilih sahabat kita, bagaimana kita juga bisa menjaga sebuah persahabatan, dan yang penting bagaimana kita bisa memilah-milih sahabat. Karena memang berteman kepada semua orang, tapi berbicara tentang bersahabat, kita harus bisa selektif memilih hal-hal yang bisa membangun diri kita, Betul. orang-orang yang bisa menjaga kita, Betul. orang-orang yang bisa mengarahkan kita, Betul. orang-orang yang bisa membawa kita Betul. kepada hal yang baik dan benar. Mungkin Betul. ada closing statement Pak tentang persahabatan? Satu hal para pemirsa Viva TV yang dikasih Tuhan, ketika kita memilih sahabat, pilihlah sahabat yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang bisa membangun kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, sehingga kita boleh hidup di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Hidup boleh menjadi terang dan garam dunia, bisa menjadi saksi Tuhan, dan bisa membawa dampak baik ketika kita hidup dalam dunia, bahkan kita bisa bawa di dalam kekekalan nanti. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pimpin untuk sharingnya. Salam sehat. Sehat selalu buat kita semua. Ya, demikianlah perbincangan singkat saya dengan Bapak Pendeta Pimpin. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di dalam liputan dan program-program Viva TV berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.